Semua ini karena kecemburuan wanita yang ia cintai. Putra Xiang Guo, Shen Yubai, memerintahkan pelayan paling setianya, Jiang Shao, untuk menjebak dan merusak dirinya sendiri dengan menggoda sahabatnya, Xi Jin. Dan semua rencana kejam ini berasal dari skema yang dirancang untuk cinta putih Shen Yubai Song Shiwei. 16 tahun lalu, Jiang Shao hanyalah seorang pengemis kecil yang hampir mati. Shen Yubai menyelamatkannya dan membawanya ke kediaman. Selama 16 tahun, ia melindungi dirinya tanpa ragu, bahkan menanggung 99 kali bahaya maut untuknya. Bagi semua orang, dia adalah satu-satunya yang paling ia percayai. Namun Jiang Shao memahami, kasih sayang itu hanyalah pertunjukan. Shen Yubai ingin memicu kecemburuan Song Shiwei. Song Shiwei yang sombong tidak tahan melihat seorang pelayan lebih disayang daripada dirinya, sehingga ia dan Shen Yubai bersekongkol. Jika Jiang Shao merusak kesuciannya sendiri dengan Xi Jin, maka Song Shiwei akan berhenti dan bersedia menikahi Shen Yubai. Demi cintanya, Shen Yubai mengorbankan Jiang Shao seperti bidak catur. Suatu hari, Jiang Shao membawa kue bunga persir untuk Xi Jin, putra Shen Guogong yang terkenal dingin dan berkuasa. Namun Xi Jin justru menunjukkan kelembutan halus, bahkan memberinya tusuk rambut Jiang. Ketika Shen Yubai mengetahui hal itu, ia marah dan menghancurkan tusuk rambut tersebut. Ia mendorong Jiang Shao pergi, namun juga tidak mengizinkannya dimiliki orang lain. Demi menenangkan Song Shiwei, Jiang Shao diusir ke gudang kayu yang usang. Luka di hati Jiang Shao semakin dalam. Ia memutuskan menyelesaikan rencana terakhir ini untuk melunasi hutang nyawa, lalu memutus semua hubungan. Namun jebakan yang lebih kejam menunggu. Dalam sebuah jamuan, gerombolan perampok menyerbu dan menculik Jiang Shao. Itu adalah perintah Song Shiwei. Pelayan melapor, tetapi Shen Yubai memilih memeluk Song Shiwei yang menangis dan melarang semua orang keluar mencarinya. Di sarang perampok, Jiang Shao tak bisa bergerak karena racun. Ia siap mengakhiri hidupnya, namun pada saat itu, Xi Jin datang menyelamatkannya. Kabar bahwa Jiang Shao menginap semalam di sarang perampok menyebar di ibu kota. Ia dihina sebagai wanita tidak suci. Shen Yubai datang menuntutnya kembali, namun melihat Xi Jin merawatnya dengan lembut, ia marah dan kacau. Xi Jin menyingkap bahwa Shen Yubai pernah membiarkannya hampir mati. Bahkan setelah semua itu, Shen Yubai ingin menjadikannya selir. Tapi hati Jiang Shao sudah hancur. Pada hari perayaan ulang tahun Song Shiwei, rencana terakhir dijalankan. Jiang Shao membawa sup beracun ke kamar Xi Jin. Ia bertanya, apakah ia akan menyesal. Jiang Shao menyerahkan mangkuk itu dengan tangan dingin. Xi Jin meminumnya dan menariknya ke dalam pelukan. Pintu kamar terbuka. Shen Yubai berdiri di sana. Akhirnya, dialah yang harus menyaksikan hancurnya segalanya. Hanya kalau Ziwei melihat sendiri kau dan Xi Jing berbuat mesum, dia baru akan benar-benar patah hati pada Xi Jing dan mau menikah denganku. Ziwei itu tak bisa menerima sedikit pun noda. Sebentar lagi hari ulang tahunnya, dan ayahku ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat mereka bertunangan. Waktu itu, kau beri Xi Jing obat, lalu bawa dia ke ranjang. Setelah semuanya beres, beri aku isyarat, aku akan bawa Ziwei untuk menangkap basah mereka. Ternyata selama ini akulah yang buta terhadap kenyataan. Selama ini aku yang paling dimanjakan di rumah ini, tapi hanya aku yang tahu, orang yang benar-benar dia pedulikan adalah Song Ziwei. Semua ini aku siapkan untuk Zhao Zhaoku. Orang lain tak butuh, justru cocok buat Zhao Zhaoku. Aku ingin semua orang di rumah ini tahu, Zhao Zhao adalah orang yang paling berharga di hatiku. Sementara aku hanya alat Shen Yubai untuk membuat Song Ziwei cemburu. Kenapa kau tak suka padaku? Apa aku masih kurang baik padamu? Jadi ternyata aku ini Zhao Zhao. Kenapa? Kenapa kau? Harusnya malah suka pada Xi Jing.
Aduh, semalam aku minum kebanyakan. Zhao Zhao, aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku. Zhao Zhao, jangan menangis lagi, aku juga takkan mengecewakanmu. Kalau kau tidak mau, tidak usah dipaksakan. Bagaimanapun, kau perempuan, kalau tersebar keluar tidak baik untuk namamu. Aku tidak dipaksa. Aku rela. Selama bertahun-tahun bersama Shen Yubai, entah sudah berapa banyak aku melakukan hal terlarang, tapi dia tak pernah memikirkan reputasiku. Nanti setelah semua ini selesai, kalau kau ingin menikah dengan siapapun, bilang saja padaku, aku akan atur semuanya agar kau menikah dengan layak. Kita akan berpisah dengan baik. Zhao Zhao, pura-pura saja, jangan benar-benar biarkan Xi Jing menyakitimu. Di usia 5 tahun, Shen Yubai menemukan aku yang hampir mati dan membawaku pulang. Sejak itu, nyawaku miliknya. Kupikir hanya kematian yang bisa memisahkan kami, tak pernah kusangka. Akan ada hari di mana aku harus merayu pria lain. Pengemis kecil, ayo ikut aku pulang. 16 tahun ini, aku sudah menyelamatkan Shen Yubai 99 kali. Karena kau ingin menikah dengan Song Ziwei, aku bantu kau 1 kali lagi. Budi ini sudah terbalas. Perasaan ini juga sudah berakhir. Saat itu tiba, kita berdua tak perlu bertemu lagi. Tangan lembut ini ternyata bisa melindungi tuan kecil. Aku baru dapat bahan bagus, khusus kubuatkan gelang ini untukmu. Kau suka? Dia tidak mau menemuiku. Kenapa Xi Jing tak mau menemuiku? Dia bahkan menyuruh pelayannya mengusirku. Yak! 16 tahun ini, di mata semua orang aku adalah orang terpenting bagi Shen Yubai. Tapi begitu ada urusan dengan Song Ziwei, aku selalu jadi bahan tertawaan di rumah ini. Sudah berapa lama berlalu, kau masih belum bisa melupakannya? Sudah kubilang, dulu Xi Jing meninggalkan ibu kota demi menghindarimu. Ya bahkan menurutmu Xi Jing juga tak mau menemuiku? Kalau buru-buru, hasilnya malah tak bagus. Xi Jing baru saja kembali ke ibu kota, kau sudah buru-buru mengejarnya. Kau takut dia tak tahu perasaanmu? Lalu menurutmu, apa yang harus kulakukan? Tarik ulur. Tarik ulur? Dulu Xi Jing paling suka makan kue bunga persik buatanmu. Buatkan beberapa, kirim ke sana, bilang saja Ziwei tahu dia pulang ke ibu kota. Jadi sengaja kirimkan ini untuk menyambut dia. Baik. Memang kamu selalu punya cara. Pak Xi Jing, bahkan aku saja tidak mau ditemui. Apa mungkin budak rendahan itu bisa bertemu dengan Kak Xi Jing? Kau lupa, dulu setiap kali Xi Jing datang ke rumah kita di ibu kota, pasti selalu dijamu dengan kue bunga persik ini. Xi Jing bahkan memuji keahlian tangannya. Kau bahkan dulu sempat merengek-rengek ingin belajar membuat kue bunga persik darinya. Anak pengemis itu dulu kamu rawat seperti permata di matamu sendiri. Satu kata kasar pun tak pernah kamu ucapkan kepadanya. Sekarang tiba-tiba kamu tega menyuruh dia bekerja. Kau lihat sendiri kan pakaian dan perhiasan yang dia pakai? Kalau kamu mau menerima lamarannya, semua itu akan jadi milikmu. Bukan cuma disuruh bekerja, suruh dia mengorbankan hidupnya untukmu pun pasti dia mau. Hanya pelayan, nyawanya tidak berharga. Aku pun tak sudi. Begitu cepat sudah tak lagi disayang. Sehari-hari pakaiannya lebih mewah dari Nona Ziwei sendiri. Itu semua karena tuan muda memang ingin membuat Nona Ziwei cemburu. Tak sadar diri, Mei Xiang bersumpah jadi saudari, tapi tetap saja semuanya budak.
Shen Yubai, aku akan menuruti permintaanmu, menuruti cintamu bertahun-tahun pada Song Ziwei. Ini juga yang terakhir kalinya. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan untukmu? Nona Jiang, silakan ke sini. Putra sulung Si Guogong, Si Jing, bagaikan bulan di langit, lelaki muda bangsawan paling terkenal di ibu kota. Sehari-hari sikapnya dingin dan angkuh, keluarga bangsawan berlomba-lomba mencari muka padanya, tapi bisa bertemu saja sudah susahnya bukan main. Kali ini bisa bertemu putra Si dengan mudah, mungkin juga karena Shen Yubai. Kalian semua keluar. Ayo, cepat pergi, cepat. Tuan sudah meneliti ulang kasus-kasus selama bertahun-tahun. Menemukan banyak kasus salah hukum. Orang-orang di bawah hanya menutup-nutupi saja. Tiap hari Tuan pasti naik pitam gara-gara masalah ini. Tuan, silakan keluar. Jiang Zhao. Saya pelayan Anda. Datang sendiri. Dengar kabar Tuan kembali ke ibu kota, Tuan muda Shen khusus meminta hamba membuatkan kue bunga persik untuk menyambut Tuan. Nanti hamba akan serahkan ini pada Nona Song setelah pulang. Ini untukmu. Si Jing adalah putra kandung Zhen Guogong, statusnya sangat tinggi. Dia memberi aku sesuatu, sepertinya juga sama seperti ke orang lain, semua hanya demi Shen Yubai. Beberapa hari lagi ulang tahun Nona Song. Tuan muda ingin mengundang Tuan untuk datang ke pestanya. Kau ingin aku datang? Beberapa hari lagi ulang tahunnya, nanti kau kasih obat ke Si Jing. Jangan-jangan semua itu didengar sama Jiang Zhao? Dia marah ya? Silakan, Tuan muda. Tuan muda minumnya luar biasa. Luar biasa, benar-benar kuat minum. Kakak Si Jing, ambil ini. Jangan kebanyakan minum ya. Udahlah, jangan terus mikirin Si Jing. Aku ini anak Perdana Menteri, terkenal playboy di ibu kota. Suatu saat juga kamu bakal balik lagi ke aku. Di hatiku cuma ada kakak Si Jing. Dasar bodoh, kamu gak tahu barang bagus. Tuan muda celaka. Nona Jiang Zhao diculik perampok kuda. Apa? Nona manis, jangan lawan. Kau sudah kena racun pelumpuh, nggak bakal bisa kabur dari tanganku. Hahaha. Aku dari keluarga Perdana Menteri. Cepat lepaskan aku. Memang sengaja nyulik orang dari rumah Perdana Menteri. Ada yang bayar buat bawa kau pergi, dan kau cantik juga ya. Biar aku nikmatin dulu, baru gilirannya saudara-saudaraku. Hahaha, bagus. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Aku anak buah Shen Yunbai. Kalau kalian berani menyentuhku, Shen Yubai pasti akan membalas kalian. Bos besar, katanya cewek ini punyanya Shen Yubai. Shen Yubai itu anak Perdana Menteri. Kelakuannya sombong banget. Orangnya susah dilawan. Sialan. Kupikir cuma pelayan kasar. Nggak nyangka ternyata begini juga ceritanya. Kita nggak mau cari masalah. Ku kasih kesempatan. Sebelum dupa ini habis, kalau Shen Yubai datang bawa uang tebusan, aku lepasin kau. Ayo pergi. Di bawah hidung kaisar, mana mungkin ada perampok kuda? Di Bukit Barat itu ada gerombolan perampok.